Berikutnya, Pak Udin mempunyai terigu sebanyak 10 karung dengan bruto 600 kg. Jika taranya 2%, maka neto 1 karung terigu. Jadi neto, perhatikan di sini bruto itu sama dengan neto ditambah dengan tara. Tara itu adalah bungkusnya, neto itu berat bersih, bruto itu berat kotor. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah netonya, berarti neto itu sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Nah, di sini ada 10 karung. Berarti kita bagi dulu dengan 10. Jadi 600 kg ini kita bagi dengan 10. Ini menunjukkan satu karungnya berapa. Sehingga muncul adalah 60 kg. Ini satu karungnya 60 kg. Kemudian yang kita tanyakan tara. Taranya berarti 2%. 2% 2/100 dikalikan 60 kg. Hasilnya ini kita bagi 10, kita bagi 10. Hasilnya 2 kali 6, 12/10. Berarti 1,2 kg. Ini adalah berat tara atau berat karungnya. Nah, berarti berat bersihnya berapa? Ya, 60 kg. Jadi neto itu sama dengan 60 dikurangi 1,2 kg. Hasilnya adalah 58,8 kg. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita akan menentukan besarnya sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada jam 09.35. Sebelum ke jam ini, kita coba membahas yang 09.00. Perhatikan kalau jam 9.00 berarti jarum panjang itu di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 9. Nah, satu lingkaran penuh, jadi ini satu lingkaran penuh ini ada 360 derajat. Nah, kemudian ini jamnya di sini ada sebanyak 12 jam. Berarti 360 ini kita bagi dengan 12 akan menghasilkan sudut ini. Jadi kita tuliskan 360 derajat kita bagi dengan 12 adalah 30 derajat. Berarti sekian ini ada 30 derajat. Sekian juga 30. Semuanya setiap ini adalah 30 derajat. Berarti untuk yang pukul 09.00 adalah ini 1, 2, 3. Ini 30, 30, 30. Berarti besar sudut jarum pendek pada 09.00 adalah 90 derajat. Nah, sekarang untuk pukul 09.35 ini, perhatikan di sini untuk 09.35 kita akan mencari di sini. Kita cari perputaran jarum panjangnya dulu, kemudian kita cari perputaran jarum pendeknya. Jadi di angka berapa? Sebentar, perhatikan untuk yang ini ya, saya hapus dulu. Untuk 09.35. Perhatikan 09.35 itu berarti jarum panjang di angka 7, jarum pendek itu lebih dari 9. Jadi pukul 9 kan di sini. Lebih dari 9 kurang dari 10. Nah, sudut ini perhatikan di sini, ini sudut yang sedikit ini nanti yang kita cari berapa, itu yang agak rumit. Nah, sekarang kita cari jarum panjangnya dulu. Di sini perputaran jarum panjang. Untuk yang ini adalah jarum pendek. Nah, kita cari untuk jarum panjang. Itu kita mulai dari pukul 12 ini. Jadi jarum panjang di angka 12. Jalannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti jarum panjang itu menunjuk angka 7. Nah, berarti kita tuliskan jarum panjang adalah 30 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 210 derajat. Untuk jarum pendek, perhatikan nanti di angka kurang dari 10
lebih dari 9. Jadi ada di sini. Ini. Nah, sekarang mulanya dari 12 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 berarti jarum pendek itu adalah 9 dikalikan 30 derajat. Karena setiap ini kan 30 derajat ini. Kemudian ditambah dengan, nah, pertambahannya itu yang ini, yang sedikit ini. Nah, yang sedikit ini adalah ini 9,35 ini. 9,35 adalah 9 jam 35 per 60 menit. Jadi sekian ini. Nah, 9,35 per 60 jam ini. Nah, untuk yang 35 ini berarti 35 ini kita bagi dengan 60, kita buat jam ya. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat. Kemudian kita bagi hasilnya ini, kita bagi dengan ini 2. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 30, 270 ditambah dengan 35 dibagi 2. 17,5 sehingga hasilnya 287,5. Nah, sekian ini, nah dilihat kalau ini jarum pendeknya itu berarti kan dari 12 ini berputar sampai sekian. Kemudian kita kurangi dengan yang jarum panjang, sekian ini sampai dengan sekian. Jadi kalau yang jarum panjang ini, jarum pendek sampai sekian, dikurangi yang jarum panjang sampai sekian, kan hasilnya sudut ini. Jadi ini yang ditanyakan itu ada sudut ini sekian ini. Maka sekarang kita tuliskan besar sudutnya, ya, sudutnya yang ditanyakan itu adalah 287,5 kita kurangi dengan 210 derajat. Jadi yang perputaran jarum pendek ini tadi sampai sini kita kurangi dengan perputaran yang jarum panjang sampai sini. Hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah 287,5 dikurangi 210 adalah 77,5. Ini hasilnya. Pada kubus ABCD EFGH berikut yang sejajar dengan AC, AC itu ini, diagonal ya, jadi AC itu adalah ini. Nah, ini AC. Yang sejajar mana? Ya di atasnya ini. Berarti apa? EG ini dengan ini kan sejajar, berarti sejajar. Kalau yang sejajar dengan BC, jadi kalau BC ya berarti ini BC, berarti kan ini kan BC, AD, EH, FG. Yang sejajar dengan AE, AE ini berarti ya FB, GC, dan HD. Yang sejajar dengan AB ya AB, EF, GH, dan DC. Berikutnya. Nah, sekarang berikutnya perhatikan gambar nih. Gambar ada segitiga, di sini namanya sudut luar segitiga itu ini 4x plus 5 ini ada sudut luar segitiga. Di sini 50, di sini 3x, di sini. Nah, ini yang dicari nih. Sudut ini berapa? Caranya perhatikan sudut ini ditambah dengan sudut ini sama dengan 180 karena sudut lurus. Sementara sudut ini 50 derajat ini dengan 3x ditambah dengan ini adalah 180 karena sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan untuk yang pertama 3x ditambah dengan 4x plus 5. Nah, perhatikan di sini ini 3x ditambah 4x plus 5 ini itu sama dengan 180 karena sudut lurus 180 derajat. 3x tambah 4x 7x ditambah 5 sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan 180 derajat dikurangi 5 sehingga hasilnya 7x sama dengan 175 derajat. Kemudian 7x kita bagi dengan 7. Kenapa? Karena yang kita cari adalah X.
1x itu berapa? Maka 7x dibagi 7, 175 juga dibagi dengan 7. Kemudian kita bagi ini bagi 7 bagi 7, hasilnya x. Kemudian yang ini 175 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 25. Sehingga x adalah 25. Nah, dari sini kita bisa menentukan, perhatikan di sini, sudut ini ditambah 50 itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kita tuliskan sudut BAC ditambah 50 derajat ditambah 3x itu sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut BAC itu sama dengan ditambah 3x, yang ini kita kurangi dengan 50 ya, 180 kita kurangi dengan 50. Yang 50 ini kita kurangi 50, 0. Sehingga hasilnya 130 derajat itu sama dengan sudut BAC ditambah 3x sama dengan 130. Nah, x-nya 25, maka kita tuliskan sudut BAC, sudut BAC itu sama dengan 130 dikurangi dengan 3x. 3 dikalikan 25. Hasilnya 130 dikurangi 75. Hasilnya adalah, perhatikan ini, 10 dikurangi 5, 5, kemudian 12 dikurangi 7 adalah 5. Sehingga sudut BAC adalah 55. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sudut dalam segitiga dan sudut luar segitiga. Sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Nah, ini adalah sudut luar segitiga. Nah, kita akan menentukan besar sudut-sudut di dalam segitiga ini berapa. Perhatikan. Sudut ABC ditambah sudut BAC ditambah sudut ACB itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini sudut di dalam segitiga. Sudut ini, dan ini itu 180. Kita tuliskan sudut ABC itu tidak tahu, kita belum tahu. Sudut ABC belum tahu. Kemudian sudut BAC kita tahu 35 derajat. Kemudian sudut ACB juga belum tahu. Kita tuliskan sudut ACB, kita belum tahu. Sama dengan 180 derajat. Kemudian ini untuk yang sudut dalam. Sekarang perhatikan sudut yang di sini. Ini garis lurus, bentuk garis lurus. Sudut ini ditambah ini itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ACB ditambah 115 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Itu sudut ACB. Berarti bisa kita masukkan. Jadi ini sudut ACB itu ini. Ternyata 65 derajat. Berarti bisa kita masukkan di sini. Jadi yang ini adalah 65 derajat. Kemudian kita masukkan sudut ABC ditambah 35 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ABC itu ditambah, ini hasilnya 35 ditambah 65 adalah 100. Sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Jadi sudut ABC itu adalah 80 derajat. Ini adalah 80
derajat. Nah, ini kita juga bisa mengetahui, selain dengan cara ini, kita juga bisa mengetahui dengan cara ini. Perhatikan sudut, ya. Sudut ini ditambah sudut ini akan sama dengan sudut luar segitiga. Ini sudut luar. Kita tuliskan sudut CAB ditambah sudut ABC itu sama dengan sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga yaitu 115 derajat. Sedangkan ini 35 derajat ditambah 60. Bukan 60 ya, ini 80 derajat. Sehingga ini 115, yang ini juga 115. Kita bisa menggunakan sifat sudut luar suatu segitiga. Nah, kita ingin menentukan nilai Y pada dua garis yang dipotong, jadi dua garis sejajar dipotong oleh satu garis ini, maka akan terbentuk di sini dilihat sudut ini sama dengan ini, sudut sehadap. 2Y ini sama dengan sudut ini, sehadap. Kalau 2Y dengan 3X ini bertolak belakang, sama besar. Nah, berarti kan ini dengan ini kan sehadap, berarti sama besar. Berarti bisa kita tuliskan 2Y-nya ini bisa kita tuliskan di sini. Ini adalah 2Y. Dan ini itu sama dengan ini karena sehadap. Nah, sementara 2Y ditambah 120, 2Y ditambah 120 itu sama dengan 180 karena sudut lurus. Jadi ini ditambah ini itu kan membentuk garis lurus. Jadi ini 180 derajat. Sehingga kita tuliskan 2Y sama dengan 180 kita kurangi dengan 120. Jadi 2Y sama dengan 60 derajat. Kemudian 2Y ini kita bagi dengan 2, 60 kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya Y sama dengan, nah ini kita bagi 2 ya, bagi 2 dibagi 2, yang juga dibagi 2, hasilnya adalah 30 derajat. Jadi Y-nya 30 derajat. Jawabannya adalah A. Nah, selain ini misalnya kita ingin mengetahui nilai X-nya berapa. Nah, perhatikan di sini 2X dengan 3Y ini sama besar. Ini dengan itu sama besar karena bertolak belakang. Berarti kita bisa menuliskan 2Y sama dengan 3X. Nah, Y-nya kan 30, berarti 2 kali 30 sama dengan 3X. 60 sama dengan 3X. Kedua ruas kita bagi dengan 3, jadi 3X ini kita bagi 3, yang 60 kita bagi dengan 3, sehingga hasilnya kita bagi 3, kemudian yang ini kita bagi 3, 20, sehingga hasilnya X sama dengan 20 derajat. Nah, sekarang perhatikan untuk yang ini. Di sini yang ditanyakan adalah P ini ditambah D ini berapa? Padahal diketahui A 35 derajat, yang R ini 70. Jadi bisa kita tuliskan yang R-nya ini 70 ya, 70. Ini yang A-nya 35. Jumlah sudut dalam segitiga, jadi A ditambah R ditambah C itu adalah 180 derajat. Sementara R-nya 70 derajat, A-nya 35 derajat. Maka kita akan mengetahui C-nya. Sehingga kita tuliskan C ditambah 105 sama dengan 180. Berarti C-nya adalah 180 dikurangi dengan 105. Maka C adalah 75 derajat. Ini C-nya. Kalau C, perhatikan di sini C itu 75. Nah, ini sama dengan B. Bagaimana dengan D? Kita ingin mengetahui nilai D-nya itu berapa. Maka C ditambah D itu 180 derajat. Kita tuliskan C ditambah dengan D itu 180 derajat. C-nya 75 derajat ditambah D sama dengan 180 derajat. Berarti D adalah 180 derajat dikurangi dengan 75.
Berarti D adalah 105 derajat. Itu D-nya, udah ketemu D-nya. Ini D-nya sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari P. Untuk menentukan nilai P, perhatikan dua garis sejajar dipotong oleh garis ini. Ini R dengan P itu sudut dalam berseberangan. Jadi besarnya P dengan R itu sama. Sehingga di sini tadi R-nya itu 70, berarti P-nya juga 70. Jadi P-nya itu tadi sama dengan 70. Kita tuliskan P sama dengan R sama dengan 70 derajat. Berarti P ditambah D itu sama dengan 70 ditambah dengan 105 derajat. Berarti hasilnya 175 derajat. Berarti jawabannya adalah C. Nah, sekarang perhatikan sifat layang-layang. Layang-layang itu terbentuk dari dua segitiga sama kaki. Jadi ini sama kaki, ini juga sama kaki. Sifatnya bagaimana? Ya berarti kalau sama kaki ini sama dengan ini. Kemudian untuk yang ini, yang bawah ini sama dengan ini karena dua segitiga sama kaki yang dihimpitkan. Kemudian sudut ini, termasuk karena sama kaki, sudut ini kan sama dengan ini. Kemudian sudut ini sama dengan ini. Berarti ini sudut ini sama dengan ini karena bulatan dengan silang, bulatan dengan juga silang. Sehingga kita tuliskan ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi sudut yang berhadapan mempunyai satu pasang nih, yang sama besar. Kemudian untuk diagonalnya, perhatikan di sini. Nah, diagonal yang ini lebih panjang dibanding yang mendatar. Dan ini sifatnya ini tegak lurus. Jadi sudut ini tegak, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Itu adalah sifat dari layang-layang. Nah, sekarang kita akan membahas diagonal dari belah ketupat. Belah ketupat sifat-sifatnya adalah panjang sisinya semuanya sama. Di sini diagonalnya adalah 16 dan 30. Berarti bisa kita tuliskan di sini diagonalnya misalnya adalah 16 dan yang ini adalah 30. 16 berarti di sini 8, di sini 8. Kemudian yang 30 berarti ini 15, ini juga 15. Nah, segitiga ini berpotongan tegak lurus diagonalnya. Berarti kita mempunyai segitiga siku-siku di mana di sini 8, di sini 15. Ini berapa? Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi misalnya ini sisi miringnya adalah X, maka X kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225 sama dengan X kuadrat. Sehingga hasilnya 289. Itu X kuadrat. Maka X adalah akar dari 289, yaitu 17. Jadi X adalah 17, ini 17. Atau kita bisa menggunakan triple Pythagoras bahwa triple Pythagoras itu 8, 15, maka sisi miringnya adalah 17. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui ini 17, ini 17, ini 17, ini 17. Karena sisi dari belah ketupat itu panjangnya sama. Sehingga kelilingnya, jadi kelilingnya adalah 17 dikalikan dengan 4. 4 kali 7, 28. Kemudian 1 kali 4, 4 tambah 2, 6. 68. Berikutnya, diketahui segitiga sama kaki dengan luasnya 48. Jadi segitiga sama kaki, ini kakinya sama ini, kemudian luasnya ini, tingginya 8. Maka keliling segitiga adalah, perhatikan, di sini tingginya 8.
Nah, misalnya ini tingginya adalah 8, kemudian ini dengan ini itu sama. Nah, luas itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, luasnya adalah 48 setengah. Nah, di sini alasnya ini belum tahu berapa alasnya. Kemudian tingginya 8. Berarti kita tuliskan A kalikan 8. Hasilnya ini kita bagi 8, kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Jadi 4A sama dengan 48. Kedua ruas kita bagi dengan 4. 4A kita bagi dengan 4. 48 kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya A adalah dibagi 4. Perhatikan ini dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 dan berarti hasilnya adalah 12. Alasnya adalah 12. Kelilingnya berapa? Nah, kelilingnya perhatikan di sini. Di sini 12. Nah, karena ini segitiga sama kaki, perhatikan kita berarti mempunyai ini. Kalau alasnya ini 12, berarti di sini 6, di sini 6. Kita mempunyai segitiga siku-siku. Perhatikan di sini. Di sini 6, di sini 8. Maka ini triple Pythagoras 3, 4, 5. Kalau dikalikan 2, 6 kalikan 2, 8 kalikan 2, 10. Berarti ini panjangnya 10. Jadi triple Pythagoras itu kalau ini berupa bilangan triple Pythagoras, maka dikalikan dengan berapapun dia akan tetap berupa Pythagoras, membentuk bilangan Pythagoras. Perhatikan di sini dikalikan dengan 2. Kalau ini dikalikan dengan 3 juga membentuk bilangan ini triple Pythagoras. Ketemu ini 9, ini 12, ini 15. Ini juga membentuk triple Pythagoras. Nah, berarti di sini 10, di sini 10, kembali ke sini tadi. 6, 8, 10. Ini. Berarti karena sama kaki, maka 10 dan 10 kakinya. Berarti kelilingnya, keliling segitiga adalah 10 ditambah 10 ditambah 12. Hasilnya adalah 32. Perhatikan gambar ABCD dan persegi EFGH. Di sini jika luas yang tidak diarsir, jadi yang tidak diarsir itu ini ditambah dengan ini itu adalah 68. Yang ditanyakan luas yang diarsir ini berapa? Berarti kita gini, luas persegi ini kita kurang yang diarsir. Luas persegi panjang juga kita kurang yang diarsir. Sehingga hasilnya perhatikan di sini luas persegi yang tidak diarsir ya, ini luas 1 itu aja, ini yang luas 2. Nah, untuk luas 1 yang tidak diarsir berarti luas persegi panjang 8 dikalikan 8 dikurangi dengan luas yang diarsir, misalnya X. Jadi ini X, anggap saja. Kemudian luas yang kedua berarti 6 kalikan 10 dikurangi luas yang diarsir. Sehingga hasilnya 8 kali 8, 64 dikurangi X. Kemudian 6 kali 10, 60 dikurangi X. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 124 dikurangi, nah dikurangi X-nya kan 2 kali, berarti dikurangi 2X. Nah ini luas yang tidak diarsir, jadi ini adalah luas yang tidak diarsir. Ternyata tadi sama dengan 68, maka bisa kita tuliskan sama dengan 68. Kemudian 124 kedua ruas kita kurangi dengan 68. Dikurangi 68 min 2X sama dengan 68 dikurangi dengan 68. Jadi di sini kedua ruas dikurangi 68. Hasilnya adalah 0, di sini 124 dikurangi 68. 56 dikurangi 2X sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2X, sehingga hasilnya 56 sama dengan 2X. Kemudian yang kita cari X, maka 2X ini kita bagi dengan 2, yang 56 kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya
X sama dengan 56 dibagi 2, 50 dibagi 2, 25, 6-nya dibagi 2, 3, berarti 28. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 28, berarti jawabannya adalah B. Nah, soal ini mirip dengan yang sebelumnya, yaitu luas persegi dan persegi panjang. Hanya saja yang di sini yang diketahui adalah luas yang diarsir. Kalau tadi yang diketahui luas daerah yang tidak diarsir. Nah, sekarang kita kerjakan 6, luas 1 ya. Ini luas 1, ini luas 2. Luas 1 itu 6 kalikan 6 dikurangi yang diarsir X. Kemudian yang kedua itu adalah 9 dikalikan 6 dikurangi dengan X. Itu sama dengan 36 dikurangi X sama dengan 9 kali 6, 54 kurangi dengan X. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan 36 ditambah 54, 10. Kemudian ini 1, 9, 90 dikurangi 2X. Nah, di sini yang diarsir itu 9, berarti bisa kita tuliskan 90 kita kurangi dengan 2 kali 9. Hasilnya 90 dikurangi dengan 18. Berarti hasilnya adalah 10 dikurangi 8, 2. 8 dikurangi 1, 7. Sehingga hasilnya adalah 72. Jawabannya adalah B. Nah, soal yang berikutnya ini adalah jumlah pengunjung kolam renang pada minggu pertama bulan Agustus. Kita tuliskan di sini. Nah, ini ada pengunjung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtunya tidak ada, yang ada hari Minggu sampai 300. Nah, untuk mengetahui hari Sabtu, berarti jumlah seluruhnya ini kita kurangi dengan ini semuanya. Maka akan dihasilkan jumlah pengunjung pada hari Sabtu. Kita tuliskan, anak-anak, perhatikan di sini. Kita tuliskan langsung disusun ke bawah. 120, 132, 130, 145, 130, dan 300. Ini kita jumlahkan 7, ini 5, ini 9. Kemudian jadi jumlah pengunjung hari Sabtu, pengunjung hari Sabtu sama dengan 1182 kita kurangi dengan 957. Hasilnya adalah 225. Jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya data produksi di suatu daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang ditanyakan selisih produksi padi 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir berarti ini 2013 dan 2014. Selisihnya berapa? Tinggal kita melihat. Yang 2014 itu 300, sementara yang 2013 itu 200. Berarti selisihnya adalah 100. Ini. Selisihnya adalah 100. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya tentang diagram batang. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Jadi ini hari Senin sekian, hari Selasa sekian, hari Rabu terpotong karena sudah sobekan. Kemudian hari Kamis sekian, hari Jumat sekian. Di situ tertulis rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Nah, pada informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran, ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu ini berapa nih? Kan terputus ini. Nah,
Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Nah, caranya kalau ini 5 hari ini kan rata-rata 41 orang. Berarti 41 kita kalikan dengan 5. Itu adalah total pengunjung selama 5 hari. Jadi bisa kita tuliskan 5 dikalikan 41 sama dengan 5 ini 220. Jadi 205. Ini total pengunjung jumlahnya. Jadi jumlah pengunjungnya sekian ini selama 5 hari. Nah, yang ditanyakan pada hari Rabu ini berapa? Nah, ya kita kurangi. Kita tuliskan di situ hari Senin itu 45. Ini Senin. Kemudian pada hari Selasa itu 40. Rabu tidak tahu, Kamis 30, kemudian hari Jumat 20. Kita jumlahkan 5, 8, 10, 13. Jadi jumlah hari Rabu itu berarti 205 kita kurangi dengan 135. Ini adalah pengunjung hari Rabu. Jadi 5 kita tulis 50, kemudian 20 kita kurangi dengan 13, 7. Jadi jumlah pengunjung pada hari Rabu itu adalah 70 orang. Nah, sekarang selisih banyak pengunjung yang sepi, perhatikan di sini. Selisih banyak pengunjung yang paling sepi dan paling ramai. Jadi yang paling ramai itu berarti paling ramai itu hari Minggu, yang paling sepi hari Kamis. Berarti kita lihat selisihnya di sini 100, paling sepinya 20, berarti 80. Sekarang diagram lingkaran. Perhatikan berikut ini menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari peserta didik. Jika banyak peserta didik dalam kelas itu 48 orang, maka banyak peserta didik yang suka IPA. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu berapa derajat untuk yang IPA. Kita cari dulu di sini, ini 90, ini kan 90 derajat. Jadi kita tuliskan 55 derajat ditambah 170 derajat, kita tambahkan dengan 90 derajat. Kita jumlahkan, ini 5, ini 12, ditambah 9, 21, 315. Padahal satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kita kurangi dengan 315. Sehingga hasilnya adalah 45. Nah, 45 ini berarti IPA ini adalah 45 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan 45 derajat. Jadi untuk yang suka IPA ya, kita tuliskan 45 derajat, kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan 48. Nah, di sini hasilnya adalah 45 kali 48. Ini 45 kali 48 dibagi 360 adalah 6 orang. Jadi untuk yang IPA adalah 6 orang B jawabannya. Nah, sekarang perhatikan diagram berikut itu menggambarkan alat transportasi siswa ke sekolah. Nah, yang pertama berkendaraan umum, berjalan kaki, antar jemput, dan bersepeda. Nah, untuk mengetahui yang berkendaraan umum berapa derajat, kita tahu satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan. Nah, kita tuliskan di sini untuk yang berkendaraan umum itu adalah 360 derajat kita kurangi dengan 120 derajat ditambah 90 derajat ditambah dengan 20 derajat.
Hasilnya adalah 360 derajat dikurangi dengan 120 ditambah 90 ditambah 20, yaitu 230 derajat. Sehingga 360 dikurangi 230 adalah 130 derajat. Jadi ini adalah 130 derajat. Kemudian untuk menentukan berapa siswa yang menggunakan kendaraan umum, kita cari perbandingan. Jadi kita menggunakan perbandingan 130 derajat dibanding 120 derajat. Ini asalnya dari mana? Jadi ini asalnya dari, perhatikan di sini yang ini kendaraan umum dibandingkan dengan yang diketahui, yang berjalan kaki. Sehingga di sini 130 derajat dengan 120 derajat. Yang ini yang berkendaraan umum belum tahu berapa jumlahnya, yang berjalan kaki kita tahu 60 orang. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10 derajatnya, kemudian tinggal 13 per 12 sama dengan X per 60. Kita kalikan silang. 12X sama dengan 13 dikalikan dengan 60. Kedua harus kita bagi dengan 12. Jadi 12X kita bagi 12, kemudian yang 13 kalikan 60 juga kita bagi dengan 12. Hasilnya yaitu ini kita bagi dengan 12, 1. Yang ini kita bagi dengan 12 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 13 dikalikan dengan 5. X sama dengan 65. Sehingga banyak orang yang berkendaraan umum. Jadi ini X-nya itu di sini itu adalah 65. Jadi jawabannya ini A. Berikutnya, nah ini suatu toko itu menjual menjual barang itu dengan promo begini. Promo beli 1 gratis 1. Toko B promo beli 2 gratis 1. Toko C menjual barang diskon 20% untuk semua barang. Toko D menjual barang dengan diskon 50% untuk kemeja. Nah, Ani ini ingin membeli kemeja. Di toko mana yang paling murah? Dan toko mana yang paling mahal? Ini toko ya. Nah, perhatikan coba sekarang. Misal, di toko itu kemeja harganya tuh dengan harga yang sama. Jadi misalnya kemeja itu harganya Rp80.000. Nah, untuk kemeja ini di toko A beli 1 gratis 1. Jadi kalau dia membeli kemeja 1 harganya 80.000, tapi dia dapat 2. Berarti di toko A ini harga bajunya adalah 40.000. Jadi dia beli 2. Ini beli 2, akhirnya beli 1 kan gratis 1. Akhirnya dia membeli 2 dengan harga 80.000 tapi dapat 2. Di toko B beli 2 gratis 1. Berarti kalau dia beli 2, 80.000 kan dikalikan dengan 2. 80.000 dikalikan 2 adalah 160.000. Kemudian gratisnya 1. Berarti 160.000 ini dapat 3 baju. Jadi dapat 3 baju. Berarti 160.000 ini kita bagi dengan 3. 160.000 kita bagi 3 hasilnya adalah 53.000 atau 53,33. Berarti kan 53.000 kurang lebih sekian. Kemudian untuk toko C diskonnya 20%. Berarti kalau 80.000 10%-nya adalah 8.000. Jadi untuk menentukan misalnya 80.000 ini kita cari 10%-nya. 10%-nya itu adalah 8.000. Kalau 20% ya berarti tinggal kalikan 2. Jadi kalau 20% adalah 16.000. Kalau 30% ya tinggal kalikan 3. 8 kali 3 24.000. Demikian seterusnya. Nah, karena di sini 20% maka 16.000. Berarti hari ini diskonnya. Jadi 80.000 ini kita kalikan dengan 20% ada 16.000. Diskonnya 16.000. Berarti harga barang 80.000 kita kurangi dengan 16.000. Hasilnya adalah 64.000.
Nah, yang pertama tadi harga bajunya 40, yang kedua harganya 53, yang C, toko C malah 64.000. Nah, yang toko D menjual barang dan diskon 50%. Berarti kalau 80.000 didiskon 50% kan separuhnya. Berarti harganya 40.000. Di toko mana yang paling murah? Ya berarti di toko A dan di toko D. Itu paling murah. Tapi kalau untuk toko A itu beli satu gratis satu. Jadi dia harus mengeluarkan uang 80 dapat 2 baju. Kalau dia ingin beli satu baju, ya paling murah di toko D. Toko mana yang paling mahal? Ya di toko C karena 64.000. Nah, terakhir saya rasa untuk pembahasan latihan 1 penilaian akhir tahun sampai di sini. Jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.